Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi di channel ini, di channel yang tentu saja membahas tentang pertanian. Nah, kali ini sahabat, saya akan spill ataupun lanjutan dari konten-konten sebelumnya. Ini saya akan spill tanaman terong saya. Ini terongnya sangat lebat sekali. Terong ini merupakan terong hasil sambungan, yaitu terong ungu. Saya sambung dengan tanaman pokak ataupun cepoka, ada yang menyebutnya terong onger juga. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya jadikan bahan konten. Ini akan saya spill lagi. Nah, seperti ini kondisinya sekarang sahabat. Saya menggunakan cuma pupuk kandang ya ini. Ini pupuk kandang yang saya jadikan untuk mencukupi nutrisi ataupun unsur hara dari tanaman terong ini. Ini dapat dilihat ya sahabat, pertumbuhannya sangat subur sekali. Tanaman ini tingginya sekitar 1,5 meter sahabat. Jadi kalau terong biasa ataupun tanpa sambungan itu paling tingginya tidak sampai 1 meter, tapi ini dapat sahabat-sahabat lihat, ini tingginya bisa mencapai 1,5 meter dengan bakal bunga yang lumayan banyak. Ini dapat terlihat ini sahabat, bakal bunganya. Terus tanaman ini cenderung tidak terserang penyakit ataupun kutu ataupun ulat ataupun jamur. Nah, seperti ini sahabat, bisa disepil tentang produktivitasnya. Nah, ini terongnya sangat besar, panjang juga sahabat nih. Ini baru setengah umur ya sahabat ya. Ini belum maksimal besar dan panjangnya. Ini dapat terlihat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini masih muda ya sahabat ya. Dapat dilihat dari ciri-cirinya, warnanya masih ungu pekat. Ini menandakan bahwa terong ini masih muda sahabat. Jadi ini masih belum maksimal besar dan panjangnya. Nah, seperti itu. Ini bakal bunganya juga banyak sekali. Ini nanti kalau tidak segera diberikan ancer ataupun bambu untuk penahan, ini bisa patah ini sahabat rantingnya. Nah, ini dengan ranting yang segini, ini buahnya ada 2 seperti ini. Ini juga sahabat. Nah, keunggulan daripada sambung tanaman terong dengan tanaman pokak ini, selain umurnya yang sangat panjang, ini bisa bertahan sampai 1 bahkan 2 tahun. Kemarin saya pernah menyambung itu bisa berumur sampai 2 tahun lebih sahabat. Jadi ini nanti bisa sangat tinggi dan besar dengan produktivitas yang lumayan. Seperti ini sahabat, dapat dilihat. Ya, ini adalah bakal buahnya. Ini juga di sini ada. Ini merupakan metode untuk cara bertani tanaman terong supaya hasilnya juga baik, minim perawatan, dan tentunya bisa untuk menambah produktivitas yang pada akhirnya nanti bisa memperoleh pendapatan yang besar dari hasil penjualan terongnya. Seperti ini. Ini ada beberapa yang saya sambung sahabat, dapat dilihat. Ini juga merupakan hasil sambung juga. Nah, ini juga sudah mulai berbuah. Nah, saya sepilkan lagi sahabat, ini juga. Ini merupakan hasil sambung juga. Kalau di sekitar teman-teman itu ada tanaman pokak ataupun cepoka ataupun terong ongor, itu dapat sahabat-sahabat manfaatkan untuk sebagai batang bawah tanaman terong. Nah, hasilnya seperti ini sahabat. Ini masih dapat dilihat. Nah, ini adalah sambungannya sahabat. Nah, terlihat ya, yang tanaman terong ongornya ini ataupun pokaknya ini masih ada durinya. Dan ini saya sambung dengan sistem sambung belah seperti ini dengan hasil yang alhamdulillah. Nah, ini produktivitasnya
sangat-sangat mumpuni sahabat. Nah, bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu tentang tanaman cepoka ataupun poka ataupun terong ongor ya seperti ini sahabat. Nah, ini dapat dilihat tanamannya seperti ini. Saya yakin di sekitar tempat teman-teman ataupun rumah teman-teman ini pasti ada tanaman seperti ini, tanaman liar seperti ini. Cirinya seperti ini. Ini nanti kalau berbuah itu buahnya bulat-bulat seperti itu sahabat. Nah, dengan daun yang bentuknya seperti ini, dan biasanya di daun ini juga ada durinya seperti ini sahabat. Di batangnya juga ada durinya. Nah, ini ada durinya seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini sahabat. Ini yang namanya terong ongor ataupun tanaman poka. Nah, nanti tanaman seperti ini bisa sahabat-sahabat gunakan sebagai batang bawah untuk menyambung tanaman terong maupun tomat sahabat. Ini juga sahabat, ini walaupun masih kecil, ini juga hasil sambung juga. Ini dapat dilihat ya, ini sambungannya. Dan ini adalah buahnya sahabat. Ini masih belajar berbuah, buah pertama ini sahabat. Nah, ini juga ada lagi. Nah sahabat, ini merupakan metode nanti bisa jadi inspirasi bagi sahabat-sahabat khususnya petani milenial yang mempunyai lahan yang cukup di pekarangan rumahnya. Ini bisa mencukupi kebutuhan sayur sehari-hari yaitu dengan terong. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya punya satu batang tanaman terong sambung seperti ini. Nanti kalau sudah maksimal produksinya, itu kebutuhan sayur sehari-hari ini dapat di-cover dari tanaman terong ini. Nah, dapat dilihat ya sahabat, pertumbuhannya sangat-sangat bagus sekali seperti ini. Dengan produktivitas bakal buahnya atau bunganya ini banyak sekali seperti ini. Nah, ini baru kembang perdana ya, ini baru belajar berbuah juga. Ini bakal buahnya. Nah, ini juga sudah agak besar tapi ini masih sangat muda sahabat. Terlihat dari warnanya yang masih ungu pekat. Nanti kalau ini sudah siap petik, itu warnanya itu cenderung akan lebih terang seperti itu sahabat. Oke sahabatku semuanya, semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya, terutama untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang tentunya sangat menginspirasi bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa belajar bertani supaya bisa untuk swasembada seperti program pemerintah sekarang, yaitu ketahanan pangan. Oke sahabat, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Gadian Bambung.